Salam, hora samanginang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Roma pasal 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Unang segai naniula ni debata binahen ni si panganon. Saluhu nai ias donian alai gabedae doi dihalak mono targasi pibana laho mangatossa. Demikian firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Makanan adalah segala bahan yang tersedia bagi kebutuhan manusia. Makanan adalah kebutuhan jasmani manusia. Karena makanan adalah kebutuhan jasmani manusia, sehingga banyak orang yang suka pilih-pilih makanan. Bukan sekedar memilih kandungan gizinya, melainkan memilih berdasarkan nilai gengsinya. Tidak sedikit orang makan di tempat yang mewah, berkelas, bahkan meluangkan waktu dan anggaran khusus demi mencoba menu tertentu. Ada pula orang yang merasa puas jika telah membagikan foto menu rumah makan ternama di media sosial. Ada orang yang menghabiskan banyak waktu untuk urusan makanan, seakan makanan adalah hal terpenting untuk dikejar dalam hidup ini. Padahal makanan sesungguhnya bersifat sementara. Makanan merupakan suatu realitas jasmani sekaligus rohani dalam Alkitab. Makan adalah suatu pengingat yang terus-menerus tentang eksistensi manusia dalam dunia. Merupakan suatu aktivitas bagi keberlangsungan hidup. Sebab tanpa makan manusia tidak bisa hidup. Memang Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Namun ayat ini mengingatkan bahwa manusia hidup tidak hanya dari makanan jasmani saja. Hidup dalam kerajaan Allah, berbicara tentang makanan atau minuman, tidak lagi sesuatu hal yang penting. Sebab yang menjadi utama ialah setiap orang harus hidup menurut kehendak Allah. Dengan demikian, ia akan mengalami ketenangan hati dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Dalam nats kali ini Paulus menegaskan bahwa persoalan makan dan minum sesungguhnya tidak begitu penting dibandingkan dengan hukum Allah. Kita tidak seharusnya menghakimi makanan dan minuman seseorang haram atau tidak, jika itu mengganggu kedamaian yang orang miliki. Kita harus menerima orang lain dengan keberadaannya. Kita tidak perlu fokus pada apa yang menjadi haram dan halal dalam hal makanan. Jika kita fokus pada hal-hal demikian, maka kita akan menjadi batu sandungan yang mendatangkan perselisihan dengan sesama ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jauhi sifat menghakimi tentang makanan karena hal itu tidak baik. Tetapi datangkanlah kedamaian sehingga kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami agar kami jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain melalui makanan dan minuman. Ajar kami agar kami tetap
memfokuskan hidup kami untuk memahami dan mengimani firman-Mu, sehingga hidup kami semakin bersuka cita dan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Berkati hidup kami satu hari ini. Berkati segala aktivitas kami satu hari ini ya Tuhan, sehingga sukacita semakin bertambah bagi kami dan seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.